Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Nabili, mahasiswi PPG Guru Tertentu tahun 2005, tahap 3 Pendidikan Bahasa Inggris di LPTK Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan NIM 2586906000409. Hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja di SMA Mangura dengan pelajaran bahasa Inggris dengan materi enhancement text. Selamat menyaksikan. Stand up, please. Greetings. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine. Berarti hari ini semua kabarnya baik ya? Yeah, Okay, before start lesson pray together. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, saya minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam bersyukur, hormat, kemuliaan bagi berjalan dengan lancar dewasa. Ini doa, ini harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you, Satri. Oke, sebelum masuk pada materi hari ini, saya akan cek kehadiran. Please your hand. Angkat tangan ketika hadir dan menyebutkan present ya. Yes, Miss. Oke. Akris Saputri Tangguh. Present, Miss. Aldianto Sambalewa. Present, Miss. Nufrida Mada. Present, Miss. Rilmayanti Lende. Present, Miss. Satriani Tanggulu. Present, Miss. Seprianus Pote. Present. Oke. Sebelum masuk pada materi hari ini, Ibu akan cek kebersihan kelas dulu. Hari ini sudah membersihkan kelas? Sudah, kayaknya ini masih ada kotoran di bawah meja. Tolong angkat dulu. Itu di bawah meja itu masih ada. Ini masih ada kotoran di bawah. Jadi, nanti dibedakan kalau ibu belum masuk, tolong kelasnya itu dibersihkan ya. Iya, Bu. Kalau kelasnya bersih, rapi, itu kita nyaman dalam belajar ya. Iya, Bu. Jadi, fokus untuk kita. Itu saya minta semua untuk bangkit berdiri. Satu, dua, tiga. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama rakyat masih di Indonesia, kita tetap setia, membela negara kita. Oke, semua duduk. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, kita harus membuat kesepakatan, yaitu setelah ibu menjelaskan materi di depan atau menerangkan materi di depan, jangan ada yang keluar masuk atau ribut atau korek-korek ya. Semua harus fokus di depan. Jangan ada yang keluar masuk, kasih bunyi kursi atau segala macam ya. Yes, Miss. Yes, Miss. Kita harus membuat kesepakatan sebelum kita masuk pada materi. Jadi materi kita hari ini tidak terlalu jauh dari materi yang kemarin. Masih ada ingat materi kita kemarin tentang apa? Advertisement. Jadi materi kita hari ini tentang enhancement text. Oke? This is for example. Ada yang tahu ini apa? Enhancement. Ini adalah contoh dari pengumuman. Contoh enhancement yang akan kita pelajari sebentar. Selain di sekolah, enhancement ini kalian menemukan di mana atau dengar di mana atau tahu dari mana? Lingkungan masyarakat.
Sudah ada ya gambar sedikit? Sudah. Kalian sudah melihat pengumuman itu di berbagai tempat ya? Di sini ada tujuan kita yang kita pelajari yang akan kita tempuh hari ini tentang announcement, yaitu mengidentifikasikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebangsaan dalam teks pengumuman. Yang kedua ada menjelaskan isi dalam teks pengumuman. Yang ketiga ada membuat teks pengumuman secara tertulis dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebangsaan. Yang keempat ada mempraktikkan teks pengumuman secara lisan dan intonasi dan pengucapan yang tepat. Nah, jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita tempuh pada hari ini ya. Ya. Di sini ada definisi dari announcement, yaitu an announcement is write or spoken, stand in published or formal words continuous information about an event that has happened or is going to happen, so published people know what, when, where it's about. Nah, jadi pengumuman merupakan suatu pernyataan tertulis atau lisan di muka umum dan kata-kata resmi untuk membuat informasi tentang suatu kejadian yang akan terjadi. Masyarakat mengetahui tentang akan apa yang akan terjadi. Jadi ini adalah definisi dari announcement text. Jadi ada yang tahu tentang apa itu announcement tertulis? Berupa undangan atau berupa kertas. Kalau yang lisan kita berbicara secara langsung atau face to face. Nah, jadi ini adalah definisi dari announcement text. Nah, yang berikut ada social function atau fungsi sosial. Give the people some information of what has happened or what will happen. Jadi memberitakan orang tertentu beberapa informasi tentang apa yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Jadi ketika kita punya sesuatu terjadi di kita, kita harus memberitakan kepada seseorang biar orang tersebut itu tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Jangan kita hanya diam. Mungkin tetangga kita tidak akan tahu, berarti dia itu terjadi sesuatu. Jadi kita harus memberitahu ke tetangga supaya tetangga kita itu tahu, oh berarti si ini terjadi sesuatu di dia. Itu adalah social function atau fungsi sosial. Terus yang berikut adalah generic structure. Di sini ada 3 generic structure, yaitu ada title. Title itu apa? Judul atau pembuka. Dalam sebuah kita menyampaikan sebuah informasi atau pengumuman, perlunya kita membuat judul. Nah, judul itu supaya orang tahu kita itu mengadakan sebuah pengumuman, kita harus menentukan judul atau pembuka. Contohnya sebuah pengumuman tentang atau undangan pernikahan. Jadi kita di situ di judulnya itu kita tulis pernikahan. Sebelum orang membacakan dari isi pengumuman tersebut, dia sudah tahu judulnya itu. Oh berarti ini. Berarti ini sebuah pengumuman. Dia sudah mengetahui dari judulnya. Terus yang kedua ada konteks. Konteks itu apa? Isi. Dalam sebuah pengumuman perlunya kita memperhatikan sebuah konteks atau isi. Apa yang perlu kita perhatikan apa? Hari, tanggal, tempat, waktu. Nah, jadi itu harus kita perhatikan dalam membuat sebuah informasi atau isi. Ya. Tanggal itu apa dalam bahasa Inggris? Date.
General structure ada title atau opening. Nah, ini ada yang bisa baca? English. Nah, ini adalah salah satu judul dari sebuah pengumuman. Terus ada konteks. Nah, yang berikut ada konteks. Nah, isi. Nah, yang saya bilang tadi ada tanggal, waktu, orang yang menyampaikan itu ada di sebuah isi atau konteks. Yang berikut di situ ada closing. Nah, closing itu ada sebuah ajakan atau join for us. Nah, jangan lupa datang atau jangan lupa the event will be placed. Nah, di mana acara tersebut berlangsung. Kalau undangannya di sekolah berarti acaranya berarti di sekolah. Tidak mungkin kita buat undangan di tempat lain baru kita buat pengumumannya di sekolah baru kita mengadakan tempatnya di luar atau apa. Otomatis kita harus buatnya di sekolah. Terus yang berikut ada who makes the announcement. Siapa yang membuat pengumuman tersebut? Contohnya pengumuman di sekolah yang saya bilang tadi. Pengumuman di sekolah itu berarti kepala sekolah yang membuat sebuah pengumuman. Ada sekretarisnya, kita harus cantumkan di situ. Ada sekolah, di situ ada tanda tangan dari sekretaris. Apa itu simple present tense? Bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan kebiasaan, kebenaran umum, atau kejadian yang selalu terjadi atau berulang-ulang. Nah, seperti itu. Dalam membuat sebuah pengumuman perlunya kita menyampaikan simple present tense atau kejadian yang akan terjadi. Nah, itu pengertian dari simple present tense. Di sini ada rumus simple present tense. Ada rumus dari simple present tense yaitu positif, ada subjek, ada positif, ada subjek, ada penambahan kalimat s dan ada objek. Nah, di sini ada kalimat contoh kalimat dari sebuah kalimat positif yaitu all the students must the attitude the meeting. Nah, semua siswa harus menghadiri pertemuan tersebut. Terus dalam simple present tense ada kalimat negatifnya juga. Nah, di sini ada rumusnya yaitu subjek, ada positif, ada kalimat do, does, not, satu tambah objek. Nah, contoh kalimatnya ada the event does not take place tomorrow. Berarti acara tersebut tidak berlangsung secara besok. Kalimat notnya ini ada di kalimat contoh kalimat dari negatif simple present tense. Terus yang berikut ada dalam membuat sebuah pengumuman. Yang kedua itu kita akan mencantumkan juga Bentuk kata bicara dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk membicarakan peristiwa, tindakan, atau kondisi yang akan terjadi di masa depan. Menggunakan kata kerja seperti will and going to. ini ada contohnya, ada kata I will go to the event. Saya akan pergi ke acara tersebut. Ada kalimat will dan kalimat go. Terus yang ketiga ada no conjunction. Yang keempat ada day, time, dan place. Day itu apa? Tanggal. Time itu Waktu. place itu apa? Tempat. Event itu apa? Acara. Atau peristiwa yang akan terjadi. Langsung ke intinya. Nah, permasalahan pengumumannya itu kita langsung ke intinya saja. Jangan kita lari jauh dari apa yang kita rencanakan. Terus yang berikut adalah closing show the strong call the action. Apa? Penutup Harus menjadi akan tindakan yang kuat. Dalam sebuah pengumuman itu kita punya tindakan untuk mengajak seseorang untuk mau membaca sebuah atau mengikuti sebuah acara. Contohnya join for us. Contohnya kalimat apa lagi? Jangan lupa jangan lupa datang atau saya tunggu kehadiranmu. Itu terlalu banyak kalimat untuk mengajak seseorang untuk mengikuti sebuah acara. Di sini tadi ibu sudah melihat kalian kayak macam sudah merasa jenuh,
kita itu sudah lapar atau apa, jadi di sini punya ice breaking. Ice breakingnya itu, clue-nya itu fokus, ya, fokus. Apa? Stand up itu apa? Berdiri. Berdiri. Sit down itu apa? Duduk. Jadi ini adalah sebuah breaking. Kita sit down, apa? Duduk. Sit down, duduk. Stand up, Berdiri. ya, semua sekarang saya minta untuk berdiri. Ini adalah salah satu best breaking bagi kita. Oke? Clue-nya itu fokus. Oke? Stand up. Sit down. Stand up. Sit down. Stand up. Stand up. Sit down. Stand up. Sit down. Stand up. Sit down. Oh, jangan sekalian semua fokus hari ini. Gimana? Berikutnya tentang key of announcement. Nah, dalam sebuah announcement itu perlu kita contoh, ini sebuah contoh-contoh dari pengumuman. Nah, ada yang pertama ada school agenda atau agenda sekolah. Nah, contoh dari sekolah tadi tentang berapa orang tua, kalau besok diadakan undangan lulusan sekolah, itu salah satu dari agenda sekolah. Terus ada event atau acara. Ketika di sekolah kita mengadakan acara entah itu Natalan bersama atau acara apa. Nah, kita harus menentukan event. Yang berikut ada gratitude invitation announcement, yaitu pengumuman kelulusan. Ketika nanti kalian kelas 3 atau kelas 3 sekarang semua sudah lulus, itu adalah salah satu kalian buat sebuah pengumuman untuk kalian mau acara untuk kelulusan. Nah, seperti lulusan apa lagi? Wisuda. Nah, di sini ada pertanyaan 6 nomor. Apa pertanyaan nomor 1 apa? What is the announcement about? What is the announcement about? Ada yang tahu jawaban dari nomor 1? Oke, ada yang tahu. Not your next birthday event. Not your nice birthday event. Itu jawaban dari nomor 1. Oke, give applause. Nomor terakhir. Apa? So, pertanyaannya? When is the day of the registration? Oke, ada yang tahu jawab dari pertanyaan terakhir tersebut? Oke. Before 15 Jan 2017. Oke, good. Jadi kalian sudah tahu semua tentang contoh dari pengumuman tersebut, ya. Jadi kalian sudah jawab benar dari tadi. Oke, semua tepuk tangan dulu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Bu. Siap. Oke, pertanyaan lagi. Di sini ibu punya tugas kelompok. Nah, berarti sudah bagi kelompok. Kelompoknya ada 3, yaitu tentang, ibu akan membagikan soalnya. Itu dikerjakan bersama. Itu ada 5 nomor, itu dikerjakan bersama-sama. Ibu akan menunggu kalian mengerjakan soal. Ibu akan menunggu kalian mengerjakan soal. Bersama, itu ada 5 nomor, itu dikerjakan bersama-sama. Ibu akan menunggu kalian mengerjakan soal.
hasil diskusi kalian. Oke, waktu kalian mengambil kesempatan. Silakan. Presentation Group 1. My name is Nonila Christine Mao and my friends. My name is Cynthia Singh. My name is Leon Yasmin. Nama is Ardianto Sabaleo. My name is Asmina Kadata. My name is Kirtan. Silakan. In the technical rotation, in the technical company give a scholarship for 100 students of senior high school. The following requirements should be noted. Number 1, I give my name is Kirtan. Silakan. In the technical rotation, in the technical company give a scholarship for 100 students of senior high school. The following requirements should be noted. Number 1, I give high interest in math and English. Number 2, have a math and English score minimum 885. Number 3, certified for the course, recording of also Colorado and OutGate. It is also allowed for headmaster of the school to give recommend later to make a grant update. For further information, you can connect us on. Number 1, what is the text about Ashwar B. Scholarship from? Number 2, with the following statement is not true according to the text. Answer B, the participants have a deep interest in English. Number 3 rule. Study many troops of English as they complete the question A input point A. Number 4, how many students can give their class? Answer A, 100 students. Number 5, if we need more information, we can connect or speak. Answer C, 021 725 79665. Thank you, presentation group 1. Oke, give applause. Fungsi sosial. Yang ketiga apa? Genetic structure. Terus yang keempat apa? The context of an announcement. Yang kelima apa? Linguistic features. Number 5, if we need more information, we can connect or speak. Answer C, 021 725 79665. Thank you, presentation group 1. Oke, give applause. Dari hasil presentasi dan materi tadi ada pertanyaan? Semua sudah paham hari ini?
The context of enhancement. Yang kelima apa? Linguistic features. Yang keenam. The characteristic of enhancement. Yang ketujuh. Keys of enhancement. Yang kedelapan. Enhancement event. Oke. Jadi itu yang kita pelajari hari ini tentang enhancement. Ya, sampai di rumah kalian pelajari kembali apa yang kalian pelajari hari ini ya. Ya, Bu. Jadi kalian sudah paham tentang materi hari ini. Jadi ibu punya tugas pekerjaan rumah. Tugasnya yaitu tentang cari atau membuat sebuah pengumuman announcement text bebas title atau bebas judul. Terus kalian menentukan apa konteksnya, apa titlenya, apa konteksnya, dan apa closingnya. Minggu depan dikumpulkan, dikerjakan secara pribadi atau masing-masing ya. Ya, Bu. Minggu depan sebelum ibu masuk mulai materi yang berikutnya, ibu akan kalian akan mengumpulkan tugas yang kalian kerjakan di rumah ya. Ya, Bu. Dan tugasnya tentang apa? Enhancement. Tentang Enhancement. Jadi kalian harus cari judulnya apa saja yang di rumah untuk kalian pelajari. Nanti minggu depan dikerjakan sendiri, terus dikerjakan kalau ada buku PR dikerjakan di buku PR. Yang belum mempunyai buku PR itu kalian tulis di kertas, oke? Sebelum kita akhiri pelajaran pekerjaan rumah, tugasnya yaitu tentang cari atau membuat sebuah pengumuman announcement text bebas title atau bebas judul. Terus kalian menentukan apa konteksnya, apa titlenya, apa konteksnya, dan apa closingnya. Minggu depan dikumpulkan, dikerjakan secara pribadi atau masing-masing ya. Ya, Bu. Minggu depan sebelum ibu masuk mulai materi yang berikutnya, ibu akan kalian akan mengumpulkan tugas yang kalian kerjakan di rumah ya. Ya, Bu. Dan tugasnya tentang apa? Enhancement. Tentang Enhancement. Jadi kalian harus cari judulnya apa saja yang di rumah untuk kalian pelajari. Nanti minggu depan dikerjakan sendiri, terus dikerjakan kalau ada buku PR dikerjakan di buku PR. Yang belum mempunyai buku PR itu kalian tulis di kertas, oke? Sebelum kita akhiri pelajaran ini, saya minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, mari kita satu dalam doa kita. Bapak yang baik, terima kasih atas penyertaan perlindungan Engkau telah menjaga kami dari awal pembelajaran kami hingga pada akhir. Bapak, saat ini kami berdoa untuk akan pelajaran tadi dengan bertanamkan di dalam hati kami masing-masing hingga kelak bisa berguna untuk masa depan kami. Bapak dan juga untuk guru kami yang telah mengajarkan kami, berikan mereka hikmat kesabaran, umur panjang kesehatan. Bapak, ini doa kami, ini harapan kami. Haleluya, amin. Thank you, Sepri. Oke, demikian materi kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan atau see you next time. Oke? Stand up, please. Greetings. Thank you, Miss. You're welcome.